Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi yang kami buat yang berjudul Kekuasaan dan Politik dalam Organisasi. Perkenalkan, nama saya Rahmadanti Safitri dan teman saya Anidini Saputri. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Orlandusialo. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama, legitimate power. Merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Yang kedua, reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Yang ketiga, coercive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Keempat, expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Dan yang terakhir ada kekuatan referensi dan energi yang terkait dengan hadiah. macam-macam kekuasaan. Dalam Jurnal Komunikasi Malaysia tentang Pemerintahan Desa, Max Weber membagi kekuasaan menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuatan besar, yaitu kekuatan yang diperoleh dalam perayaan masyarakat sipil dalam bentuk monarki, di mana posisi dan hak-hak para pemimpin sebagian besar ditentukan oleh tradisi. Yang kedua, kekuatan karismatik, semacam kesetiaan didasarkan pada manifestasi nilai-nilai dan kepercayaan tertentu pada individu tertentu dan komunitas mereka, sehingga kekuatan hilang atau berkurang ketika seseorang membuat kesalahan fatal karena hati seseorang. Yang ketiga, kekuatan hukum formal, kekuatan yang berakar pada sistem adat. Semua aturan jelas dan batas-batas karyawan atau otoritas ditentukan oleh aturan pemimpin. Politik dalam organisasi. Politik organisasi adalah kegiatan yang memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan atau power dan sumber daya lainnya guna mempengaruhi pihak lain serta menambah hasil yang diharapkan tatkala terdapat ketidakmenentuan ataupun ketidaksetujuan seputar pilihan-pilihan yang tersedia. Ada 3 bidang untuk meningkatkan kebijakan institusi. Yang pertama, mengubah lingkungan, yaitu perubahan struktural seperti restrukturisasi pekerjaan, hubungan otoritas, dan kekuasaan. Yang kedua yaitu manajemen yang sukses, merekrut karyawan baru, perubahan organisasi seperti promosi dan penyerahan, sangat penting dalam politik. Ketidakpastian dan ketidakpercayaan yang tinggi di antara para manajer. Keputusan pekerjaan mungkin ambigu, tetapi bukan tidak mungkin. Manajer dapat menggunakan perekrutan dan insentif untuk memperkuat aliansi dan koalisi. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah arah kebijakan ketiga, seperti staf, perlengkapan kantor. Misalnya, ini mengurangi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk pekerjaan organisasi. Sumber daya penting, sehingga sumber daya dapat diprioritaskan. Ada 6 isu gerakan politik. Yang pertama, pelajaran pribadi. Ketika karyawan menjadi lebih mandiri dalam pekerjaan mereka, kemampuan mereka untuk mempertahankan pengaruh mereka terus menumbuhkan kebutuhan mereka. Yang kedua, terlibat dalam pengambilan keputusan. Berpartisipasilah dan berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan, membuat karyawan merasa terhubung dengan organisasi. Suatu perasaan tanggung jawab agar ia berfungsi lebih jauh, dan keinginan menanam andil atau jasa guna mempertahankan daya saing organisasi. Lebih jauh lagi, terbuka kesempatan yang mencukupi untuk memunculkan perilaku politik yang berupaya memaksimalkan tujuan personal dan organisasi dan meraih prestasi lewat pemberian pengaruh atas orang lain, sehingga mereka akan membantunya dalam merealisasikan tujuan individualnya maupun organisasi. Akan saya lanjutkan.
ada dua faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik, yaitu yang pertama, faktor individu, dan yang kedua, faktor organisasi. Faktor individu pada level individu bersifat kepribadian tertentu, kebutuhan dan faktor-faktor lainnya berkaitan dengan perilaku politik. Pengawasan diri sendiri yang tinggi memiliki tempat kendali secara internal dan memiliki kebutuhan terhadap kekuasaan yang tinggi dalam perilaku politik. Yang kedua, faktor organisasi. Ketika sumber daya sebuah organisasi mengalami penurunan, pola sumber daya berubah dan terdapat peluang untuk promosi, maka permainan politik bermunculan. Etika dalam perilaku berpolitik. Banyak jalan pintas untuk pemain politik, baik secara beretika maupun yang tidak beretika. Orang yang memiliki etika pada level rendah akan membenarkan dan melakukan segala hal untuk mencapai kepentingan pribadinya. Ketika dihadapkan pada dilema etika berpolitik organisasi, pertimbangkanlah risiko dan kerugian yang akan terjadi. Setiap tingkah dan perilaku akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pengikutnya. Terima kasih.